Oke guys, kembali lagi di podcast ngobrol santai yang ketiga. Pada malam hari ini kita bakal membahas tentang e-sport dan masalah toksik di dalam e-sport tersebut. Malam ini gue ditemenin sama temen gue, namanya Aaron Jason. Juga ada co-host juga nih, si Bima. Malam ini kita Selamat malam semuanya. uh, ini juga ada nih bintang tamu kita, Jason Gunawan. Halo, halo. Selamat malam, teman-teman. Nah, malam ini kita bakal bahas tentang masalah e-sport dan toksiknya. Ya, ngomongin tentang e-sport nih, rata-rata dari kita bertiga ini kita pasti main game e-sport kan ya. Kalian kayak si Bima nih, dia mainnya kan di Overwatch sama Black Ops. Kalau lu main apa, Sen? Aku sih dulu tuh lebih ke Dota, mungkin tapi sama CS dikit-dikit. Cuman kalau sekarang sih aku udah main for fun doang sih. Main for fun doang ya? Oke. Terus si Bima, Bim, lu sekarang masih main dia apa, Bim? Sekarang? Kalau aku sih ya, kalau biasanya weekend tuh sama teman-temanku kadang istilahnya screaming lah ya, scream jadi kayak main bareng-bareng gitu, latihan bareng-bareng sama temanku di Xbox ya. Karena aku kalau main gitu tuh lebih sering di Xbox sama teman-temanku. Terus sama juga kalau secara tryhardnya sih aku juga mainnya di Black Ops yang baru, yang Cold War itu. Ya kurang lebih gitulah. Oke, nah kan dari e-sport ini kan memang ini sepertinya sebuah industri yang lagi boomingnya ya belakangan ini ya, apalagi di saat corona gini banyak banget online turnamen yang dilaksanakan antar kampus, antar negara, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Nah, tapi di eh, e-sport ini juga ada yang orang-orang bilang toxic culture. Nah, gimana menurut kalian tentang masalah toxic culture ini? Mungkin bisa dari Jason dulu, mungkin kan di Dota itu kan intens ya, apalagi player base-nya memang gede Dota. Bisa diceritakan? Nah, menurutku tuh mungkin apa ya? Nah, aku nanya sendiri sih, aku menganggap aku tidak toksik sih ya. Cuman maksudnya kalau misal emang eh apa namanya? Lawan mainku itu dia udah toksik. Lah, mungkin aku nih sendiri kepancing ya. Tapi biasanya kalau menurutku yang bikin orang jadi toksik itu biasanya karena mereka tuh sudah aslinya sudah frustasi duluan. Terus mungkin di-blame sama timnya atau gimana ya karena kalau game online itu kan biasanya emang tim-timan yang aku mainin. Ya mungkin pas dia having a bad day apa piye gitu, terus mungkin mainnya kalah apa ada kesalahan, terus di-blame sama timnya, terus mungkin dia nggak terima, lah terus baru mulailah yang namanya toxic gitu. Cuman kalau di Dota itu toksiknya biasanya lebih ke verbal doang sih, nggak yang sampai apa namanya, nggak yang sampai ancaman fisik gitu enggak sih. Paling cuman ya memang verbal doang, cuman ngata-ngatain doang. Oke, jadi lebih itu ya, lebih ke mulut ya, biasanya ngomong gitu ya. Ya sebagian besar kalau yang punya mikrofon ya pasti ngomong. Cuman kalau yang enggak ya yang ngetik doang. I see. Biasa sih memang sih, tidak bisa dihindarkan itu. Kalau lu sendiri Bim, gimana Bim? Kalau gue denger-denger kan kayak Overwatch gitu kan, sorry to say ya, tapi komunitinya toxic ya katanya. Wah, kalau itu sudah bukan rahasia umum lagi ya, itu memang kebenaran yang mutlak ya. Kalau misalnya pribadi sih ya, kan ya seperti tadi bilang tadi aku sering main di Xbox karena di Xbox itu kan Overwatch-nya kan komunitasnya sangat kecil banget kayak jadi mau nyari game aja paling ketemu itu doang. Jadi kan kita pasti udah saling tahu kalau misalnya itu jelek, dia tuh bagus. Dan mungkin kalau tuh bagi anak pemain gamer-gamer yang sekarang sih yang aku temui gitu, mayoritas kan sekarang banyak anak kecil lah ya, maksudnya yang di bawah sekitar 15-an, 14, 13 dan itu kan biasanya umur-umur rentan di mana kita bakal lebih sering toksik ya di mana mulut kita tuh mulai gak kejaga, mulai itu. Nah, itu benar-benar tuh keluar banget sih. Sering sangat gak ada transparansi itu kelihatan banget. Jadi kalau misalnya tuh dia toxic itu pasti dia nggak akan segan-segan nge-message atau langsung ke voice chat gitu langsung ngomong ke orangnya atau enggak bikin gosip-gosip aja nanti berakhirnya kayak jadi sebuah tumor gitu lah ya, sebuah cancer yang akan nanti tumbuh sendiri jadi di kayak lingkungan tersebut. Oke, menarik sih memang karena juga player base itu juga berpengaruh ya. Ya.
Oke, ini gue mau membahas nih, kan dari masalah toxic ini tuh juga banyak yang ngomong akan berpengaruh ke mental health ya. Kalau secara gue personal, masalah kalau misalnya toxic ke mental health itu kembali lagi ke individu-individu masing-masing ya. Karena antara bisa dibilang lu terlalu baper nggak kalau ditoksikin sama orang. Nah, biasanya itu yang akan apa ya, bikin kayak permainan lu atau lu jadi nggak mood main sih kalau dari masalah toxic itu yang pengaruh ke mental health. Karena kan eh, toxic itu gimana ya, kalau udah kadang ya kalau iman lu lagi nggak kuat tuh kayak menusuk sekali. Iman nggak kuat, Mm-mm. momen momen nggak pas, lu lagi banyak masalah, lengkap sih kalau udah kena toksikan gitu kalau menurut gue. Itu kayak pemicunya tuh kayak short fuse-nya tuh kelihatan banget sih. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba flaming pas kamu lagi nggak enak moodnya, tiba itu kayak bener langsung bikin kepala meledak sih. Aku pernah merasakan gitu karena kerasa banget. Iya bener banget. Oke, dari masalah ini kan juga timbul ya, banyak di berita ngomongin masalah toxic game itu bisa menjerumus ke mental health, kayak nanti orang itu jadi depresi atau segala macam. Nah kalau menurut lu Sen, lu setuju nggak sih sama masalah toxic ini bisa menyebabkan mental health tersebut Sen? Nah aku sendiri kembali lagi mungkin tergantung orangnya ya. Kalau aku sih model orangnya yang kalau misal emang kita nggak ketemu langsung, maksudnya emang cuma lewat online doang nggak kenal orangnya, kalau dia mau ngatain sih aku ya terserah ya, maksudnya kan emang dia nggak tahu kebenarannya gitu. Jadi kalau aku sendiri sih kalau emang ada yang ngetoksikin aku, ya mungkin ada apa ya namanya, kayak saat-saat tertentu lah kita kayak kebakar gitu. Cuman kalau sampai yang baper mempengaruhi mental health gitu, kalau aku sendiri nggak apa namanya, nggak merasakan sih. Tapi aku mungkin setuju ya sama yang artikel yang kalau misal ketoksikan itu bisa mempengaruhi orang lain itu, kalau aku setuju sih karena di luar sana kan emang banyak orang yang punya kayak mental disorder gitu di mana mereka mungkin nggak bisa nerima nggak bisa memilah informasi dengan benar gitu sih. Oke, menarik sih. Kalau lu sendiri Bim, gimana Bim? Nah, kalau ini saya mau jujur saja kan saya juga mantan bocah toksik ya kan. Jadi yang sering flaming-flaming ke orang-orang tanpa alasan jelas ya. Jadi itu tuh dulu sekitar tahun 2017 bisa tanya aja semua teman-teman yang bisa aku ajak main tuh, mereka tuh tahu kalau aku tuh orang yang paling toksik yang dikit-dikit tuh kayak langsung kebakar satu tubuh gitu lah. Saya kayak teriak-teriak gitu keras-keras, itu mungkin juga karena pengaruh kakakku dulu ya, karena kakakku dulu toksiknya itu bukan main, terus mungkin juga mengalir ke aku pada akhirnya. Dan setelah aku hampir 1-2 tahun kayak flaming jadi seorang bocah toksik gitu kan, itu kerasa banget sih. Pertama tuh kayak dari fisiknya tuh berasa banget, perlahan tuh sampai ke mental, sampai ke otak, kayak setiap detik, setiap itu tuh berasa kayak sakit kepala, pusing, tapi tuh nggak pengen berhenti, pengen aja lanjut lanjut terus karena aku merasa belum puas gitu loh. Jadi kalau bilang setuju apa enggak, pasti setuju banget karena aku sendiri yang pernah mengalami itu, dan itu not a good experience, how to Oke, say so myself. berarti udah sampai ke masalah fisik juga ya kan, tadi lu Mm-mm. udah kayak ngerasain sakit sampai pusing segala macem gitu ya. Pastinya. Pastinya. Oke, kita kembali lagi ke masalah e-sport juga lagi. Selain e-sport ini juga ada toxic culture. E-sport ini juga salah satu itu ya, bisa disebut industri yang sedang maju ya di Mm-mm. beberapa tahun belakangan ini. Karena kita bisa lihat aja kayak dari e-sport itu sendiri, dari prize pool setiap tahun semakin meningkat, meningkat dan meningkat. Nah, kalau menurut kalian nih, kalau dari Jason dulu aja ya, Hmm. menurut Lusen, bisnis e-sport ini kalau di Indonesia bisa nggak sih kayak dikembangkan kayak misalnya seperti ISL, sejenis ISL gitu? Menurut lu gimana? Aku kalau di Indonesia lebih setuju mobile sih, karena memang gimana ya, nggak semua orang di Indo itu maaf apa ya, mencukupi buat punya komputer yang memadai buat main game yang berat-berat sih. Cuman kalau mobile itu aku lihat dari sekitar-sekitar juga hampir semua orang kan pasti punya handphone tuh. Lah rata-rata juga handphone sekarang sudah murah-murah dan udah bagus-bagus speknya. Jadi
Kalau menurutku yang di Indonesia yang berkembangnya paling pesat emang sementara ini game mobile sih. Tapi aku yakin mungkin sekitar 5 atau 6 tahun lagi mungkin game-game yang di komputer bisa berkembang di luar sih. Oke, berarti kalau Indonesia tuh kita lebih cocoknya di market mobile e-sport ya, Sementara ini, Mentara ini. Kalau lu Bim, gimana menurut lu Bim? Kalau aku sih setuju banget sama Jason ya kan. Banyak temenku itu yang ngepost apa ya di sosial media mereka tuh kayak ini nih gue main PUBG Mobile nih atau COD Mobile nih. Sampai bahkan aja salah satu temen gue aja ada yang ngomongnya itu dia salah satu kayak pro player juga ya di COD Mobile itu. Jadi uh, kalau misalnya kita ingin memasukkan seperti yang tadi dibilang sama kamu Chris itu kayak iya salib. Mm-mm. Cuman untuk sementara marketnya yaitu kurang pas mungkin. Kurang Karena pas. memang banyak yang suka, banyak yang bagus. Cuman kalau untuk menarik minatnya itu mungkin masih kurang ya. Karena seperti yang juga dibilang Jason tadi, mungkin mohon maaf kayak kurang memadai lah fasilitas-fasilitasnya untuk banyak orang pemain gitu. Jadi mungkin ya ditunggu aja waktunya nanti dilihat. Kalau bisa kadang dicoba dimasukin sekali dua kali. Kalau misalnya sukses mungkin bisa dilanjutin. Kalau enggak ya udah dicabut aja, dibikin kayak penonton aja gitu. Oke, berarti sebenarnya ini salah satu bisnis yang menjanjikan ya, yang bisa dikembangkan di Hmm. Indonesia ya, e-sport culture ini. Menarik, menarik. Oke, dari tadi kan kita udah bahas tentang toxic culture, terus kemungkinan e-sport bisa berkembang atau tidak di Indonesia. Nah, sekarang kalau kita udah bahas e-sport gini kan kita nggak enak kalau nggak bahas tentang tim-timnya ya, player-playernya. Tapi karena kita dari Indonesia ya kita bahas yang di Indonesia aja. Nah, banyak yang bilang nih kalau player e-sport Indonesia itu katanya ya rata-rata tuh banyak yang toxic gitu. Cuman toxic itu bukan berarti apa ya? Bukan berarti dia secara langsung di on stage ya. Cuman ada yang kayak dia streaming atau dalam dia rekaman YouTube atau ada orang yang rekam saat dia main scrimmage misalnya ngelawan si player tersebut. Lah, menurut kalian gimana sih tentang itu? Ini kan kita juga balik lagi ke tema masalah toxic tadi juga sih. Nah, kalau dari Jason sendiri, menurut lu gimana, San? maksudnya sing orang Indo toxic tuh, soalnya aku jujur itu, aku ndak begitu ngikuti gaming yang di Indo sih. Aku lebih fokus yang keluar. Oke, kalau gitu gini aja, kalau menurut kamu, Jess, kalau pro Hah? player toxic itu sebenarnya layak nggak kalau untuk seorang pro player toxic on stage misalnya gitu? Atau on stream atau on stage gitu menurutmu gimana? Nek menurutku sendiri, selama itu ndak merusak image-nya dia sendiri ya, sama nggak ngeharm orang lain, nggak apa-apa sih. Maksudnya dalam kata dia toxic misal buat dirinya sendiri. Jadi misalnya anggap aja kayak misalnya kita nonton suatu stream gitu ya. Ya emang eh bagiku sendiri itu kalau misalnya aku lihat orang yang nonton kayak main lakukan kayak kesalahan terus nge-rage sendiri kayak mukul di keyboard gitu. Menurutku itu lucu sih. Tapi kalau emang diterusin mungkin kurang gimana gitu ya kalau dibuat nonton. Cuman bagiku sendiri nonton orang pro misalnya pro ngelakuin kesalahan itu kayak ada kesenangan tersendiri gitu soalnya jadi bisa lihat kayak apa namanya sisi kemanusiaannya mereka juga gitu loh jadi walaupun mereka pro mereka juga bisa salah ya. Menurutku gitu sih Oke, kalau yang masalah uh, toxic ya selama toksiknya dia nggak kayak ngonek-ngonek kayak orang gitu menurutku aman sih ya tergantung ke itu lagi yang mbak maksud toksik itu toksiknya yang gimana sih. I see. Oke. Kalau lu Bim, gimana Bim? Kalau aku sih ya, kan bisa dibilang tuh kayak toxic itu juga sudah merupakan bagian dari DNA dari beberapa orang, mayoritas orang, ya kan. Jadi pasti kalau melihat apa namanya, melihat satu tuh pasti juga, wih, kok gue kayak gini juga sih. Pasti nanti juga berakhir ikut-ikutan.
Kalau dengan misalnya pro player tuh dia misalnya stream atau on stage dia melakukan hal yang buruk, mungkin ya seperti Jason tadi dibilang itu mungkin sebuah kesenangan pribadi juga. Tapi kalau misalnya uh, kalau misalnya kan banyak juga nih yang penonton-penonton itu kan juga masih muda, masih yang umurnya masih belasan, 12, 10, ya masih hitungannya masih benar-benar muda kayak SMP, SMA gitu kan, pasti juga mereka kan masih gampang terpengaruh. Jadi kalau misalnya boleh aja sih kalau itu apa namanya mereka tonton itu sebagai hiburan, tapi kalau mereka sampai kayak mengikuti itu dan apa namanya merugikan diri mereka sendiri, menurutku sebaiknya tuh ada baiknya kalau streamer tuh lebih sadar diri akan pro player itu lebih sadar diri akan apa yang terjadi di sekitar mereka juga, karena kan apalagi kalau di live itu kan orang banyak, tidak hanya anak kecil tapi juga orang besar seperti juga kayak stream. Jadi ya mungkin lebih baik menurutku sih pro player lebih sadar diri ya terhadap itu apa namanya image yang mereka juga, supaya nggak terlalu mempengaruhi apa namanya mungkin orang-orang yang mudah terpengaruh terutama masih kecil, dan juga tapi masih bisa kan memberikan hiburan kepada orang-orang banyak gitu. Oke, berarti sih kalau gue ambil kesimpulan ya, toxic itu sebenarnya nggak bisa dilepasin dari semua orang, karena mau sehumble apa kita, pasti ada saat kita akan toxic pada waktunya. Walaupun memang tidak sesering itu. Jadi mungkin ya toxic itu bagian juga, memang sudah bagian dari culture kita, karena kita sebagai manusia pasti pernah salah ya, nggak ada manusia yang suci gitu. Iya, apalagi sih kalau menurut gue orang Indonesia kan belakangan ini kan juga ada survei orang Indonesia itu kan yang Iya. salah satu toksik di dunia kan, jadi ya mungkin bawaan setiap orang tuh ya, bawaan setiap orang Indonesia mungkin. Oke. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Dari e-sport ini juga, dari masalah e-sport ini. Kalau menurut kalian nih, dari bisnis e-sport ini, kalian ada tertarik gak sih buat misalnya antara mendirikan tim e-sport atau join sama tim e-sport? Mungkin dari Bima dulu kali ini. Kalau aku sendiri sih kalau join tim e-sport enggak ya, mungkin karena aku tahu lihat dari beberapa orang streamer mayoritas yang mereka join tim e-sport terus mereka jadi pro player itu sangat berat, sangat-sangat berat, apalagi trainingnya mereka benar-benar kayak istilahnya kasarannya kerja rodi lah, dikerjai harus latihan 8 jam ini doang. Ya mungkin sebagai dream job juga karena kita bisa memainkan game yang kita inginkan, tapi pada saat yang bersamaan itu merupakan sebuah beban berat karena kita juga harus melakukan hal yang sama tiap hari, dan juga banyak juga kan belakangan ini yang kena masalah dengan mental health mereka. Jadi walaupun itu merupakan sebuah kesempatan yang indah dan juga mungkin sebuah mimpi yang ingin didam-damkan, itu juga seperti double edged sword lah. Jadi bisa sendiri bisa juga melukai diri sendiri. Kalau menurutku sih begitu. Oke, kalau lu Sen, menurut lu gimana Sen? Aku jujur gak ada interest sih. Nggak tertarik ya ke dunia e-sport ini ya? Aku mungkin lebih tertarik cuman sedikit player doang ya. Cuman kalau yang nyari keuntungan itu mungkin aku lebih tertarik buat kayak develop game sih. Lebih ke developer ya? Oh, Oke, menarik menarik. Memang sih kalau masalah e-sport ini dia naik turun ya. Soalnya aku sendiri juga pernah dengar kabar kalau lu misalnya sudah di tim e-sport, terus performa lu dari hari ke hari semakin menurun tuh, katanya kan lu juga lama-lama di disband dari tim lu kan. Digantiin lah ibaratnya, gampangnya digantiin. Itu juga kalau kita kayak nggak ada pekerjaan tetap itu susah sih, apalagi di Indonesia ya, karena kita di Indonesia itu ijazah apalagi itu kan sangat dinilai kalau untuk mencari pekerjaan. Jadi mungkin kalau mungkin dari teman-teman yang nonton podcast ini ada yang mungkin mau ngambil e-sport atau mau diri ini e-sport, setidaknya kalian punya, setidaknya ya kalian tuh ada bekal pekerjaan lain selain e-sport itu, karena e-sport di Indonesia kalau seperti yang tadi mungkin sudah dibilang beberapa teman-teman ini masih belum terlalu berkembang dan terlalu dilirik ya, jadi masih terlalu berbahaya kalau kalian hanya mengandalkan hidup dari e-sport gitu. Oke, untuk selanjutnya ya,
dunia e-sport tuh juga belakangan hari ini lagi geger loh, terutama saat corona ini. Karena kemarin tuh geger pertama tuh kasus kemarin yang Dota itu kan dia prize pool-nya jadi tinggi banget ya. Bener ya, Jess? Prize pool Dota ya. Oh ya, heeh. Itu sampai berapa sih, Jess, kalau boleh tahu, Jess? Kelihatannya kamu kan lebih ngikutin Dota ya. Aku lupa. Tak searching dulu ya. Hmm, buat prize pool sendiri ini total ada 40 juta dolar. Wah, gila sih. 40 juta dolar. Itu sudah kepotong pajak itu bersih ya? Apa masih kotor itu? Ini bersih, cuman kan tiap tahun emang total prize pool itu nanti dibagi bukan buat yang juara satu tok sih. Jadi $40 itu nanti didistribusiin sampai ke yang eh, semifinalis itu juga dapat. Oke. Itu kemarin kalau yang Dota itu memang lagi booming-boomingnya sih, karena gue sendiri yang nggak ngikutin Dota aja, di Instagram kemarin rame tentang itu. Jadi makanya kan gue singgung di podcast ini nih. Nah, kalau masalah yang lain itu kemarin sempet nih, bagi kalian yang suka e-sport atau PC antusias, itu harga VGA pasti lagi ini sih, lagi booming juga nih. Harga VGA yang harganya jadi bisa dibilang overpriced karena banyak yang dipakai buat mining. Lah, pendapat kalian gimana nih kondisi yang sedang terjadi ini? Mulai dari Jason dulu aja. Aku jujur no comment sih. Cuman gimana ya? Aku sendiri kan aku udah rencana mau ganti VGA tuh. Mm-mm. Ya cuman kalau emang harganya naik gini, ya mau nggak mau aku nunggu turun lagi sih. Cuman kan ya kita juga nggak tahu kapan turunnya. Kalau menurutku mungkin saran buat developer VGA di luar sana ya, bedain sih. Maksudnya VGA yang buat mining sama yang buat gaming. Kalau kemarin tuh Nvidia kemarin udah ada usaha sih. Jadi performa VGA dia yang baru-baru itu performa antara untuk buat gaming sama buat mining itu udah dibedain sih. Jadi performa untuk mining itu dikurangin sama Nvidia. Itu menurutku keren sih. Jadi emang bener-bener kayak VGA yang buat gamers sama yang buat mining itu dibedain gitu. Jadi kalau aku sendiri mungkin ya, mungkin naik bisa Nvidia sengaja ngelakuin itu, otomatis kan penjualan dia yang buat mining juga menurun. Ya, tapi dia juga bisa ambil keuntungan di mana dia bisa develop satu yang khusus untuk mining dan harganya dinaikin. Jadi untungnya mereka juga lebih besar gitu sih. Iya, bener banget sih. Karena kalau dari yang Jason bilang ini, kalau misalnya Nvidia milih cara seperti itu juga menguntungkan buat Nvidia juga sih. Karena VGA khusus mining kan belum ada tuh, yang maksudnya memang dedicated untuk mining. Dan mereka jadi company pertama yang melakukan hal itu. Otomatis banyak orang yang akan beli sama mereka dulu. Bener sih, itu bener banget. Terus kalau dari lu, Bim, gimana, Bim? Jujur aja, aku nggak terlalu update up to date dengan berita tentang VGA ini ya. Cuman VGA ini ya. Cuman aku kan lihat banyak itu yang dimana RTX 3080 dipakai buat mining oleh banyak itu warnet digantiin jadi buat mining. Menurutku sih buatku sendiri sih itu mungkin oke lah. Mereka punya duit, mereka bayar, mereka ambil, nggak salah. Cuman juga aja jujur aja sebagai konsumen juga ya, ini agak nyesek juga ya semuanya diborong sama satu orang cuma buat mining doang. Ya mungkin itu bagi keuntungan sendiri, cuman bagi yang lain kan juga harus nunggu ya. Jadi juga nggak seru banget kita harus harus mengalah sama orang-orang yang mining. Ini juga tak singgung juga dengan penjualan kayak misalnya PS5 sama atau enggak Xbox One, Xbox Series S yang baru-baru ini juga dirilis ya. Kan kayak misalnya diambil sama satu orang buat giveaway atau diambil banyak buat main itu kan juga sakit hati juga sih ya. Apalagi kayak udah nunggu lama, nunggu nabung duit, habis itu terus nunggu lebih lama lagi cuma Nah, gara-gara bener banget sih, aku setuju. mm-hmm. Iya. Jadi itu ya, ini mungkin bisa disebut kayak budaya penimbunan ya, menimbun kalau mungkin Hmm. kayak PS5 itu. Ya sih, kok si PS5 itu memang kemarin heboh banget sih karena harganya di Indonesia bisa mahal banget. Nggak cuma di Indonesia sih, di luar negeri juga.
karena Hmm. pas dengan kondisi kita yang sedang corona gini kan otomatis pengiriman barang nggak bisa selancar waktu biasa ya sebelum pandemi ya. Jadi banyak banget tuh yang mereka nimbun PlayStation 5 buat dijual dengan harga yang overpriced banget. Itu memang berita yang cukup menyedihkan juga sih, terutama buat gamer-gamer ya, karena ya kembali lagi eh, kita sebagai gamer sih pasti selalu ingin mendapatkan performa yang terbaik dari peralatan yang terbaik. Cuman ya halangannya seperti itu tadi. Oke, mungkin dari sesi podcast ini cukup sampai di sini aja ya. Mungkin nanti kita akan bahas-bahas tentang masalah e-sport atau games mungkin di podcast selanjutnya. Terima kasih juga buat Siap. Jason karena sudah mau hadir, sudah mau ikut ngobrol-ngobrol di podcast kita yang sangat sederhana ini. Terima kasih. Oke, siap. Jangan lupa panggil aku lagi. Iya pasti. Wah. Ntar kita panggil lagi. Tenang Nanti aja. dia tinggal call aja Pak, tinggal call bisa. Oke, oke. Request aja nanti langsung masukin waiting list kok. Oke, Oke. siap. Hmm. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Komen juga boleh. Kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. See you di next podcast.